Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semar dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya tentunya. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Alif Hidayat yang akan memandu acara UNS Open Days pada kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara UNS Open Days yang merupakan program pengenalan Universitas 11 Maret beserta dengan seluruh fakultas dan berbagai program studi yang ada di UNS. Di mana di acara ini kita juga akan mensosialisasikan mengenai jalur mandiri yang akan dibuka pada tahun ini oleh Universitas 11 Maret. Sobat Semar, Universitas 11 Maret tentu memiliki banyak sekali program studi yang terbagi menjadi 13 fakultas yang di dalamnya ada berbagai program studi yang bisa kalian pilih dan tentukan sendiri ya tentunya. Di mana, seperti diketahui, UNS memiliki jalur mandiri yang akan dibuka pada tahun ini dan terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur berbasis nilai rapot dan juga nilai ujian. Di mana jalur berbasis nilai rapot ini terdiri dari jalur kemitraan, jalur prestasi, jalur disabilitas, jalur kepemimpinan muda, dan juga jalur kelas internasional. Sedangkan untuk jalur berbasis ujian terdiri dari jalur nilai UTBK dan juga jalur ujian mandiri UNS. Oke, untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa searching dan juga follow Twitternya, Twitter, Instagram maupun Facebook dari SPMB UNS serta melalui website www.spmbuns.ac.id. Tentunya teman-teman jangan lupa follow ya untuk informasi lebih lanjut dan ter-up to date mengenai jalur mandiri dan jalur-jalur lainnya. Kuliah di vokasi, masa depan lebih pasti. Teman-teman, inilah kira-kira slogan yang menjadi ciri khas dari sekolah vokasi di mana saat ini saya berada, di mana perkuliahan pada fakultas ini berbasis praktik, magang, sertifikasi kompetensi, dan di mana pengajarnya merupakan banyak sekali praktisi. For your information, teman-teman di sekolah fakultas ini terdapat banyak sekali pilihan program studi yang bisa kalian pilih sesuai dengan bakat maupun minatnya. Dan saat ini saya sedang berada di sekolah vokasi bersama dengan Bapak yang terhormat, Bapak Dr. Andesanto Satrihananto, MACCAK, selaku Dekan Sekolah Vokasi UNS. Selamat pagi, Pak. Dan tak lupa saya juga ditemani oleh Bapak Agus Dwi Priyanto, MKOL, selaku Wakil Dekan Akademik Sekolah Vokasi UNS. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Bagaimana, Pak, kabar di pagi hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah baik ya, Pak. Luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Pak Dekan dan juga Wakil Dekan SV ini merupakan teman-teman yang sangat bersemangat tentunya. Jadi teman-teman di rumah menyimak informasi lebih lanjut dan juga tetap bersemangat untuk mencatat seperti apa sih hal penting dari sekolah vokasi yang teman-teman kehendaki dan juga teman-teman inginkan untuk berkuliah di sini. Saat ini nanti kita akan mengobrol santai Pak mengenai seperti apa bentuk sekolah vokasi, seperti apa pembelajarannya. Dan sebelum kita ngulik lebih lanjut teman-teman, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Pak mengenai program studinya apa, fasilitasnya seperti apa, dan apa saja yang akan dipelajari dari sekolah vokasi ini. Mungkin kepada Pak Dekan dipersilakan. Nah, baik, terima kasih. Selamat pagi kepada masyarakat calon mahasiswa sekolah vokasi UNS. Perlu kami sampaikan bahwa di Indonesia ada 3 jalur pendidikan, yaitu jalur akademik, itu S1, S2, S3. Jalur pendidikan profesi, itu setelah lulus sarjana, kemudian melanjutkan keahlian. Ada dokter, ada notaris, akuntan, dan lain sebagainya. Kemudian ada jalur pendidikan vokasi. Nah, jalur pendidikan vokasi ini menitik beratkan pada praktik, karena memang yang ingin diraih adalah kemampuan penguasaan keterampilan, skill. Sehingga kurikulumnya minimal 60% adalah praktik, maksimal 40% teori. Dan kita selalu berupaya agar praktik itu bisa 70%, teorinya 30% saja. Nah, sehingga menindaklanjuti itu kita menjalin mitra dengan industri, mulai dari merancang kurikulum, kemudian proses pembelajaran, kita melibatkan industri yang pakar di bidangnya, termasuk kemudian nanti sebagian proses pendidikan pengajaran ada di industri. Kemudian nanti waktu tugas akhir pun juga melibatkan industri. Nah, sehingga kita yakin bahwa lulusan dari sekolah vokasi UNS ini kompeten, memiliki skill yang tinggi, dan selain ijazah maupun transkrip nilai, itu akan mengantongi sertifikat kompetensi. Demikian, Mas. Oh, oke. Mengenai program studi Anda di Fakultas Sekolah Vokasi ini sendiri? Oh ya, kami mengelola 24 program studi di kampus yang ada di Solo. Kemudian ada 3 program studi di kampus Madiun. Jadi ada 27 program studi yang kami kelola.
Mahasiswanya ada 6.400 lebih mahasiswa. Mengenai program studi sendiri terdiri dari Saintek dan Sosum ya Pak tentunya? Oh iya, dari Saintek dan Sosum. Dan Saintek pun juga lebih beraneka ragam. Jadi Saintek itu ada bidang pertanian, tapi juga ada bidang kesehatan, kemudian ada bidang teknik. Teknik misalnya teknik mesin, teknik sipil, teknik kimia, kesehatan ada farmasi, kebidanan. Kemudian kalau pertanian ada agribisnis, budidaya ternak. Demikian juga untuk Soshum, juga banyak sekali program studi di dalamnya. Klaster ataupun bidangnya bermacam-macam. Ada ekonomi dan bisnis, kemudian ada terkait dengan administrasi publik ya, misalnya manajemen administrasi, perpustakaan, demografi dan pencatatan sipil. Demikian juga dengan seni. Ada desain komunikasi visual misalnya. Kemudian juga ada yang sifatnya adalah layanan, yaitu usaha perjalanan wisata. Jadi tidak hanya Soshum dan Saintek, tetapi di dalamnya sangat beragam. Jadi sekolah vokasi ini sebenarnya mirip miniatur sebuah universitas. Karena semua bidang ada di kami. Oh baik Pak, berarti teman-teman seluruh Indonesia yang memiliki rumpun ilmunya berbeda-beda bisa masuk di sini nggak Pak? Dengan adanya berbagai program studi yang bisa dipilih. Selanjutnya Pak, fasilitas yang ada di sekolah vokasi UNS ini apa saja sih Pak? Karena kami menitik beratkan pada penguasaan keterampilan, maka tidak bisa ditawar adalah laboratorium. Jadi kami membangun laboratorium itu dengan falsafah laboratorium setaraf industri. Jadi misalnya terkait dengan desain komunikasi visual, ya kami harus mempunyai lab studio, baik itu untuk fotografi, audio, video, dan lain sebagainya. Demikian juga misalnya untuk program studi demografi dan pencatatan sipil, kami mempunyai lab adminduk yang setara dengan yang ada di Dinas Dukcapil. Jadi memang ya harus setaraf dengan industri. Sehingga nanti adik-adik ini kalau kuliah di sekolah vokasi, ini tidak gagap lagi. Mulai magang industri tidak gagap karena sudah dikondisikan di kampus, termasuk nanti begitu lulus, itu sudah familiar, sudah terbiasa berkenalan, berhubungan, berinteraksi dengan para praktisi, kemudian juga dengan sistem kerja di industri. Karena kami menerapkan 321, yaitu 3 semester di kampus, 2 semester di industri. Dan nanti 1 semester, semester 6, ini untuk D3 ya, itu nanti tugas akhir kombinasi kampus dan industri. Untuk sarjana terapan atau D4, 431. 4 semester di kampus, 3 semester di industri, 1 semester pada saat semester 8 tugas akhir, kombinasi kampus dan industri. Oh, jadi iya. Sepertiga hidupnya, sepertiga waktu belajar itu ada di industri. D3 2 semester penuh, D4-nya 3 semester penuh di industri. Jadi begitu lulus kami yakin, ya kami yakin, bahkan kemarin juga kami sudah berhubungan dengan beberapa industri, ada yang, Mas, Mbak, nanti kalau lulus jangan kemana-mana ya, balik ke sini. Karena 2 semester magang itu industri sudah kenal. Si A, si B, attitude-nya bagaimana, keterampilannya bagaimana, kedisiplinannya bagaimana. Oke, baik. Terima kasih Pak Dekan atas penjelasan mengenai program studinya. Mungkin dari Pak Wadek bisa menambahkan sekaligus sistem pembelajaran yang ada di SWIDIS. Baik, saya merinci yang disampaikan Pak Dekan 321 itu. Jadi mostly kami ingin teman-teman mahasiswa itu lebih banyak mendapatkan pengalaman hands-on experience really from the industry. Artinya bukan hanya di lab, tetapi labnya adalah lab alam yang mereka akan juga temui ketika mereka akan lulus. Mulai kapan? Itu kalau diploma 3 kita upayakan minimal mulai semester 4. Mulai semester 4 dan semester 5. Kalau di program diploma kan 321. Nah, ini yang sudah dicanangkan di sekolah vokasi dan sudah dilaksanakan.
Lah, kalau yang D4 bagaimana? Ya itu semester 4, semester 5, dan semester 7. Kenapa tidak semester 6, Pak? Semester 6, anak-anak atau kawan-kawan D4 itu perlu mendapatkan asupan lagi pengetahuan dari Bapak Ibu dosen. Pak, ditambah praktikumnya di lab. Nanti di semester 7, 20 SKS, mereka terjun lagi ke industri. Nah, ini yang mungkin membedakan sekolah vokasi UNS dengan sekolah vokasi terdahulu, dengan pendidikan diploma terdahulu, atau bahkan mungkin berbeda dengan pendidikan vokasi di perguruan tinggi lain. Artinya begini, teman-teman barangkali biasanya magang kan di semester 6. Tok. Iya, betul, Pak. Kuliah di industri hanya di semester 6. Tok. Itu biasanya toh hanya 2 bulan. Bahkan ada yang hanya 1 bulan. Kami berkomunikasi dengan para pengelola industri yang kemudian merekrut adik-adik itu, nek kursasi kalau hanya 1 bulan itu kenalan tok, baru kenalan baru nyaman terus harus pulang, itu nggak enak banget, Pak. Nah, artinya apa? Soft skills yang ingin didapatkan di industri nggak kepegang. Itu apalagi hard skillsnya kan memang sebagian besar sudah didapatkan di kampus, tapi ketika kita terjun ke industri, we'll get both, kita akan ambil dua-duanya, hard skills yes, apalagi soft skillsnya itu yang lahan paling subur untuk menggali soft skill ya di industri itu bagi kami di sekolah vokasi. Begitu, Mas. Jadi teman-teman calon mahasiswa sekolah vokasi, saya perlu sampaikan, bersiaplah untuk ketemu dosen itu tidak sesering ketemu pimpinan dan rekan kerja di perusahaan. Tapi berkomunikasinya bisa sembarang kan, kita bisa lihat. Artinya bertemu itu face to face. Yang kedua, kalau Pak Dekan tadi ngendiko maksimal teorinya itu 40%. Yes, 40% itu ya introduction awal saja kan. Yang 70%, minimal 60% itu akan benar-benar praktik ya di lab, ya di industri. Jadi ini yang perlu saya sampaikan dari sekarang. Di semester 4, magang industrinya di mana, Pak? Boleh di mana saja. Tidak harus di Solo, tidak harus di Solo Raya, tidak harus di Jawa Tengah. Sampai luar negeri pun boleh. Ya, itu. Artinya begini, hari ini kita sedang menseleksi ISMAVO, Indonesian International Student Mobility Award for Vocational Students. Sudah, ini ada paket tahunan dari pemerintah. Mainkan, kita harus ambil kesempatan itu. Mahasiswa bisa ambil kesempatan ini, kuliah magang industri di luar negeri. Kami sudah punya jejaring dengan ratusan perusahaan untuk menerima teman-teman kuliah 321, 431 itu tadi. Nanti kita bisa, artinya begini, teman-teman yang harus dipersiapkan adalah bahwa semester 4 dan semester 5, most probably, sangat mungkin, mereka tidak akan di Solo. Gitu. Jadi ini yang perlu direncanakan. Poinnya apa? Ya, mereka akan benar-benar kerja di industri, berarti harus siap jadi bagian keluarga besar industri itu sambil tetap menjadi keluarga besar UNS. Gitu, Mas. Baik, gitu. Pak Adek. Berarti teman-teman nanti jaringan dari SV ini sudah nasional dan internasional ya, Pak, tentunya. Yes, berkaitan dengan magang dan juga proses pembelajarannya. Selanjutnya, Pak, tadi sudah dijelaskan tentang akademiknya, kegiatan-kegiatan di SV yang berhubungan dengan non-akademik seperti apa, Pak? Mungkin ada UKM atau yang bisa diikuti mahasiswa. Baik. Teman-teman mahasiswa tidak perlu khawatir tentang aktivitas mahasiswa. Saya bisa begini kan juga dulu aktif di UKM. Yang pertama, mitra kerja kami adalah BEM dan DEMA. Pasti di seluruh fakultas itu ada BEM dan DEMA. Yang kedua, ada UKM. UKM ini yang saya ingin kita create ekosistem kegiatan mahasiswa di UNS itu tidak sporadis. Maka saya dorong teman-teman yang mempunyai minat, bakat, yang sudah ada UKM-nya di level universitas, silakan bergabung di UKM level universitas.
Tetapi teman-teman yang mempunyai minat kreativitas, ternyata wadahnya belum ada di UNS, ayo bikin di sekolah vokasi. Gitu. Nah, yang salah satunya yang belum ada di UNS itu adalah modern dance, tari modern. Itu kemudian juga digital media. Nah, di UNS ada lembaga pers mahasiswa, tetapi mereka lebih banyak ke media cetak yang memang kadang-kadang sudah dibuat digital, tapi basisnya adalah media cetak. Yang di sekolah vokasi beda. Kami memang berbasis digital media. Yang kedua, modern dance. Di UNS saya tahu ada BKKT, tapi mereka fokusnya ke tari tradisional. Teman-teman yang ingin berkreativitas, meningkatkan kapasitas di modern dance, tari-tari modern, ayo bergerak bersama teman-teman di sekolah vokasi. Kemudian satu lagi lah, ini olahraga, futsal. Nah, saya detek di mana di UNS memang ada UKM sepak bola. Ya, teman-teman yang berminat pemain sepak bola ya bergabunglah dengan UKM di level universitas. Tapi yang ingin berolahraga, mengembangkan bakat di futsal, ayo kita kembangkan di sekolah vokasi. Gitu. Jadi ada BEM, ada DEMA, ada UKM yang unik, yang kreatif, berbeda dari UKM yang sudah ada di UNS. Selain itu, teman-teman bisa juga aktif di himpunan mahasiswa program studi. Begitu. Baik Pak, dari teman-teman berarti di sekolah vokasi ini banyak sekali UKM dan juga kegiatan non-akademik yang bisa diikuti ya Pak nantinya. Yes. Dimana izin bertanya Pak mengenai kegiatan-kegiatan UKM ini nanti apakah juga didukung oleh fasilitas unggulan yang ada di SV ini sendiri? Jawabannya ya mes Noti. Gitu. Jadi bahkan kami buka, harusnya setelah ini kalian juga ajak teman-teman mahasiswa ikut typing seperti ini atau ikut podcast seperti ini supaya terkonfirmasi. Lo bagusnya itu ditanyakan ke mahasiswa, nih aku mesti jawabannya mes Noti gitu kan. Gitu. Adalah fasilitas pasti harus kita sediakan gitu. Mereka kami fasilitasi. Yang pertama jelas fasilitas latihan ya, fasilitas berorganisasi. Tidak perlu saya sebut itu, tetapi yang pasti adalah ketika ingin menyelenggarakan kompetisi atau mengikuti kompetisi tingkat nasional, we fully support them. Kami dukung mereka penuh. Dari anggaran latihan sampai keberangkatan sampai pulang. Harapannya adalah mereka membuat portofolio untuk mereka sendiri, paling tidak nambahi baris-baris di kurikulum vitae mereka, gitu kan? Itu yang kami ingin sebetulnya. Yang kedua, ya menunjukkan sekolah vokasi UNS itu eksis, ada gitu, and we are unique, gitu, dan bisa bersanding bersama mahasiswa yang lain. Gitu Mas. Baik, kegiatan-kegiatan di UNS ini, di SV ini juga banyak sekali ya Pak. Tentunya hal ini juga mendorong adanya pembuatan dan penciptaan prestasi-prestasi yang sangat bagus di SV. Mungkin bisa dibocorkan sedikit Pak untuk teman-teman nanti lebih lengkapnya teman-teman harus masuk sini dulu nih. Jadi biar tahu prestasi-prestasi yang lebih lengkap. Jadi mungkin sedikit dibocorkan Pak mengenai yang harus diketahui ya teman-teman. Siap. Jadi yang bikin saya seneng bangga gitu kan. Mahasiswa sekolah vokasi ternyata berkiprah tidak ecek-ecek. Tidak hanya di level kota atau level provinsi. Kami sudah berkibar di level internasional. Ya, itu yang berikutnya, apalagi level internasional ya. Level nasional kami sudah memenangi beberapa kejuaraan di tingkat level nasional maupun internasional. Nanti bisa dilihat di tayangan ini. Data prestasi mahasiswa tahun 2020, 2021, dan 2022 yang diperoleh oleh mahasiswa sekolah vokasi. 2022 ini baru berjalan berapa bulan, tapi kami sudah mendapatkan prestasi itu. Itu Mas. Baik Pak, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang pastinya banyak ditanyakan oleh adik-adik calon mahasiswa nih Pak. Kira-kira kalau saya masuk SV itu nantinya saya bekerja jadi apa sih? Prospeknya seperti apa sih? Begitu Pak. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Dekan terlebih dahulu. Oh iya, terima kasih. Jadi program studi di jalur pendidikan vokasi, dalam hal ini vokasi UNS, itu sudah mengerucut spesifik
Jadi misalnya ada Diploma 3 budidaya ternak. Ya, kita harus bisa menghasilkan lulusan yang ahli dalam budidaya ternak. Nah, kita fokus pada unggas, kemudian domba, kemudian sapi. Target kita ya, lulusan kita betul-betul harus menguasai ini. 1 bulan yang lalu misalnya, dosen dari D3 budidaya ternak kita kirim untuk 3 hari mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi pembuntingan domba. Jadi bagaimana agar domba itu produktif, bagaimana mendeteksi agar cepat bunting, dan lain sebagainya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, demikian juga untuk misalnya D3 Teknik Informatika. Bagaimana agar lulusan itu ya betul-betul menguasai keterampilan di situ, sehingga bisa membuat suatu aplikasi sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh program studi. Dan karena kita sejak awal kerjasama dengan industri, maka seperti D3 Teknik Informatika itu ada kerjasama salah satunya dengan PT Pindad yang ada di Bandung. Nah, sehingga teman-teman ini ada kerjasama membuat suatu aplikasi simulator untuk senjata serbu SS yang dibuat oleh Pindad. Itu membuat simulatornya, yaitu digunakan untuk calon pemakai senjata serbu ini, sehingga harus menggunakan simulator terlebih dahulu misalnya seperti itu. Jadi kita yakin bahwa lulusan yang kita hasilkan itu adalah dengan lantang bisa mengatakan saya bisa mengerjakan ini, saya bisa mengerjakan itu. Bukan lulusan yang saya telah belajar ini, saya telah belajar itu. Nah, karena apa? Karena kita pendidikan vokasi, menguasai keterampilan, kemudian bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu. Makanya teori kita sedikit. Jadi karena kita memang bukan pada ranah yang saya telah belajar ini, saya telah belajar itu, tidak. Demikian. Baik, dari Pak Wadik mungkin ingin menambahkan sedikit mengenai prospek kerja dan juga mengenai jaringan alumni dari SV sendiri. Sudah sampai mana nih Pak, dari internasional maupun nasional sendiri? Yang pertama, saya ingin pastikan bahwa tadi lulusan pasti kompeten. Indikasi kompetennya bukan hanya ijazah. Mas Menteri saja dulu bilang sekolah itu jangan hanya mengejar ijazah. Ijazah sekarang bukan garansi kompetensi pemiliknya. Mas Menteri mengatakan begitu. Kami ingin teman-teman itu kompetensinya teruji. Maka sebelum lulus, kalau ijazah kan kita yang keluarkan, kementerian yang keluarkan. Kalau kompetensi, uji kompetensi itu yang menguji orang lain. Lembaga sertifikasi profesional. Kami ingin mahasiswa kita, lulusan kita memang teruji oleh pihak eksternal. Bukan hanya UNS, bukan hanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, dengan praktik industri 2 semester, itu bekalnya pasti lebih banyak. Pasti lebih banyak daripada kebanyakan teori atau kebanyakan praktikum tapi hanya di lab. Dan ini ternyata selaras dengan programnya kementerian. Kalau kalian ingat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, semua itu kan menerjunkan mahasiswa ke masyarakat, ke industri. Itu karena kita sadar mahasiswa selama ini lebih banyak mengunyah pengetahuan dari dosennya, dari kampus. Maka inilah saatnya kita menggali pengetahuan dan keterampilan, yang lebih penting ini keterampilan dan keahliannya dari lingkungan industri yang real. Jaringan kerja, teman-teman pasti tidak ragu, seperti sudah tahu bahwa alumni UNS ini sudah berkibar di level internasional. Kita tiap pekan kan ada wedangan alumni, wedangan IKA. Mostly mereka menjadi jejaring yang amat kuat bagi kita untuk satu, yang pertama memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk magang industri yang
2 semester itu, 3 semester untuk yang D4, dan juga untuk rekrutmen. Jadi paling tidak kita akan mendapatkan informasi rekrutmen dari tangan pertama. Gitu Mas. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin meng-highlight sedikit ya teman-teman bahwasanya di SV berarti pembelajarannya berbasis praktek ya Pak. Jadi nanti harapannya calon mahasiswa yang sudah masuk di sini banyak memiliki pengalaman dan juga ilmu terapan yang nantinya dapat diterapkan langsung pada dunia kerja. Terima kasih Pak Santosa dan juga Pak Agus atas pemaparan sedikit mengenai pengenalan antara sekolah vokasi. Ini ada beberapa pertanyaan Pak dari kumpulan teman-teman yang sudah ditanyakan, mungkin bisa dijawab secara singkat ya Pak. Mengenai mengapa sih Pak kami harus memilih sekolah vokasi sebagai pilihan kami setelah lulus SMA dan SMK Pak? Oh iya, karena pendidikan vokasi itu mengarah kepada penguasaan keterampilan dan itulah yang dibutuhkan industri. Itulah yang dibutuhkan industri. Jadi di Indonesia ini masyarakat yang sekolah level SMA, SMK, yang kuliah di perguruan tinggi untuk jalur pendidikan vokasi masih relatif sedikit. Hanya pada kisaran 20%. Padahal kebutuhan industri jauh lebih besar. Nah, ini kesempatan bagi masyarakat untuk menguasai keterampilan. Karena sekali lagi yang dibutuhkan oleh industri itu adalah keterampilan. Tidak sekedar ilmu pengetahuan. Nah, ini. Jadi memang keterampilan ini yang kita akan kita berikan kepada mahasiswa kita. Maka laboratorium kita perkuat, sertifikasi kompetensi dari pihak ketiga kita adakan, ya, bukan kita yang menilai, dan itu menjadi syarat untuk syarat sebelum lulus. Jadi syarat untuk maju ujian tugas akhir harus sudah mengantongi minimal 1 sertifikat kompetensi terlebih dahulu. Oke, baik Pak. Melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, prodi apa Pak yang paling banyak diminati dan bagaimana gambaran keketatan dari prodi-prodi yang ada di SV ini sendiri Pak? Mungkin dari Pak Wadik dipersilakan untuk menjawab. Kenapa ini ditanyakan ya? Apa? Saya heran, kenapa ini ditanyakan? Karena di prodi SV sendiri kan banyak Pak, 24. Nah, gambaran kalau dari prodi kemarin saya di FP itu paling banyak agroteknologi. Iya, artinya begini teman-teman. Ketika kita akan kuliah, jangan melihat keketatannya yang paling rendah supaya aku ditampa kuliah, gitu. Saya justru heran dengan orang yang bertanya menanyakan ketetatan ini, latar belakangnya apa gitu. Jadi kalau kita mau kuliah, memilih program studi, tidak harus mencari yang keketatannya paling rendah atau aku pengen yang paling tinggi gitu. Bukan hanya untuk memenangkan persaingan masuk, tetapi setelah masuk loh cocok pora kan, cocok apa enggak dengan apa namanya cita-cita karir kita. Jadi yang pertama kalau mau memilih perguruan tinggi bukan keketatannya, bukan prodi yang paling banyak diminati atau prodi yang paling tidak diminati itu yang mana, karena akan berbuntut kecewa nanti kalau kita berbasisnya itu. Kalau itu ditanyakan saya boleh sebut. Yang paling banyak diminati adalah farmasi, kemudian teknik informatika. Itu yang paling banyak diminati. Apa namanya? Farmasi kemarin kalau saya tidak salah ingat yang PMDK itu 1:40-an. Keketatannya gitu kan. Ini luar biasa. D3 farmasi. Tidak, kami masih D3. Nah, kemudian teman-teman sekali lagi apa namanya bervariasi ke bawah, banyak memang apa namanya prodi keketatannya tidak sama. Tapi saya sarankan kepada adik-adik yang 2022 ini baru lulus SMA atau SMK atau teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah yang sudah lulus 2021 gap year kalau mereka bilang. Jangan fokus pada keketatan, tetapi kita mau berkarir seperti apa sih? Kalau saya lulus SMK, SMA, aku mau kerja apa? Jangan itu loh, jangan mau kerja apa, tapi aku mau usaha apa? Itu. Kalau kerja, kamu ingin jadi
apa namanya, bawahan orang lain, kamu ingin bekerja untuk orang lain. Kalau cita-citamu dari sekarang kita mainkan, aku setelah ini pengen usaha ini, maka ilmu yang saya perlu untuk usahaku itu prodi ini. Berapapun angka keketatannya, aku harus berusaha supaya aku bisa masuk. Gitu caranya. Syukur-syukur keketatannya rendah. Nggak apa-apa masuk ke ketatan rendah, tetapi itu memang sesuai dengan cita-cita usaha yang akan kita rintis. Siapkan dari sekarang, konsultasi dengan orang tua, Pak, Bu, gitu. Apa ya usaha ke depan yang kira-kira bisa meningkatkan ekonomi keluarga Bapak Ibu, keluarga kita maupun keluarga kami nanti. Ibu Bapak kan pengen kagungan putu toh, ya bisa tanyakan seperti itu. Konsultasikan, kemudian kita bisa menata keterampilan apa, keahlian apa yang harus kita pelajari untuk mendirikan, mengembangkan usaha itu. Bukan keketatannya. Itu loh, Mas. Ya, baik Pak. Berarti yang terpenting adalah bagaimana menyesuaikan dengan minat dan bakat dan juga cita-cita yang akan dicapai begitu ya, Pak. Jangan rendah hati ketika diterima di prodi yang keketatannya rendah. Karena itu memang sesuai dengan passion kita. Ya, gitu. Baik, Pak. Gitu. Kita mau ke sana gitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa. Artinya apa? Justru mereka yang tidak banyak masuk ke situ, apa artinya? Belum banyak orang yang mengusahakan di area bisnis itu. Anda akan jadi pemenang. Gitu. Itu, Mas. Baik, Pak. Dilanjutkan kepada closing statement mungkin dari Pak Dekan, seperti apa pesan yang akan disampaikan kepada adik-adik calon mahasiswanya, Pak? Iya. Saya berpesan kepada adik-adik calon mahasiswa baru dalam hal ini adalah agar tidak malu, percaya diri saja, yakin bahwa sekolah di vokasi itu adalah pilihan yang tepat. Karena pendidikan vokasional itu memberikan modal keterampilan, skill yang tinggi, kompeten, karena selain ijazah dan transkrip nilai, kita bekali dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh mitra kita, asosiasi profesi ataupun industri. Nah, kemudian juga dengan kuliah di sekolah vokasi, ini yakin bahwa selama masa perkuliahan sudah kenal dengan industri. Karena penerapan 321 untuk D3, 431 untuk sarjana terapan, itu memungkinkan adik-adik sudah berkenalan dengan para manajer, dengan kepala bagian, dengan direktur, dengan berbagai macam bidang usaha, sehingga begitu lulus, siap bekerja dimanapun dan bisa mengatakan dengan lantang, aku bisa mengerjakan ini, aku bisa mengerjakan itu, bukan lulusan yang hanya bisa mengatakan aku sudah belajar ini, aku sudah belajar itu. Jadi sekali lagi, yakin masuk pendidikan vokasi, maka masa depan Anda, masa depan kita akan terjamin. Baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Dipersilakan kepada Pak Wadek untuk menambahkan closing statement untuk menyemangati teman-teman calon mahasiswa, Pak. Dipersilakan, Pak. Tadi Pak Dekan sudah ya. Saya tutup saja, saya terakhir tutup dengan pantun singkat. Ke stasiun balapan, naik taksi. Cakep. Ayo, siapkan masa depan bersama sekolah vokasi. Waduh, mantap. Tepuk tangannya dong teman-teman di rumah. Pantun dari Pak Wadek menutup perjumpaan kita di kali ini. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menyaksikan dan juga mengetahui informasi lebih lanjut mengenai sekolah vokasi. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.